I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry, 'cause even if they are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fadila dari Lokal 3B, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan membacakan tema saya yang berjudul Peradilan Tipikor. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, seperti peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntutan umum. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan oleh dalam undang-undang ini. Khususnya hukum acara tersebut antara lain mengatur: 1. Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi. 2. Mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding maupun kesaksian. 3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkat pemeriksaan. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penghadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya kepanitraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat undang-undang berlaku, diatur mengenai masa transaksi atau peralihan terhadap pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini, antara lain mengenai keberadaan hakim ad hoc. Hakim ad hoc yang telah diangkat berdasarkan undang-undang sebelum undang-undang ini berlaku tidak perlu diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 5 tahun bersamaan dengan masa jabatan hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan undang-undang ini. Baiklah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.